probably read about Colombia 2 days ago. They said, no, we're not taking them. I said, we're going to take them. You're going to take them. You're going to like it too. Czy będę kontynuował budowę, którą zaczął PiS, jeśli chodzi o elektrownię lądową w Polsce centralnej? Donald Trump dan masa jabatan keduanya benar-benar membawa Amerika Serikat ke arah baru. Sebelumnya, Trump memberi efek kejut pada sekutunya di Eropa saat mengancam bakal menarik sejumlah besar pasukan. Alhasil, keamanan negara-negara NATO praktis terancam. Terbaru, Trump menetapkan tarif impor besar-besaran yang langsung mendapat balasan serupa dari mitra potensialnya, yakni Kanada dan Meksiko. Topik ini kemudian menjadi perbincangan hangat hingga muncul perdebatan di kalangan masyarakat global bahwa kebijakan gila Trump akan merugikan masyarakat AS sendiri. Lalu bagaimana dengan dampak lanjutan lainnya? Melalui research yang mendalam, kami akan urai ke dalam sejumlah fakta berikut. Terlalu keras pada negara sekutu. Pada hari-hari pertama sebagai pemegang jabatan tertinggi negara adidaya, Trump dengan segenap kebijakan telah menciptakan banyak kejutan. Sejauh yang kita ketahui, Trump memberi penghinaan terhadap Kanada, bersikap keras seolah menantang Denmark mengenai masa depan Greenland, mengintimidasi Kolombia agar memulangkan imigran gelap sesuai dengan persyaratannya, dan mengancam bakal merebut terusan Panama yang menjadi sumber kebanggaan nasional bagi negara itu. Jika kalian lupa, sejumlah negara yang disebutkan barusan merupakan sekutu atau mitra AS dalam berbagai tingkatan. Situs web Departemen Luar Negeri AS sendiri memuji Panama sebagai mitra untuk memajukan kepentingan bersama. Sementara situs web Kedutaan Besar AS di Kolombia familiar dengan laporan strategi anti narkotika hasil rancangan bersama yang senantiasa digembar-gemborkan atau setidaknya demikian selama masa jabatan Joe Biden. Namun belakangan, berita-berita yang dimaksud tidak lagi tersedia di situs tersebut. Kanada bertempur bersama pasukan Paman Sam di Afghanistan dan memberi makan serta menyediakan tempat tinggal bagi penumpang pesawat AS yang terlantar. Namun setelah mengenakan tarif sebesar 25% kepada Kanada, Trump menulis di sosial media bahwa negara itu ditopang oleh subsidi AS sedemikian rupa sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Leslie Vinjamuri, Direktur Program AS dan Amerika di Chatham House, tak ragu mengkritik dan menyebut Trump bersikap jauh lebih keras terhadap negara-negara kecil yang memiliki hubungan sangat baik dengan negaranya. Melansir NBC News, Vinjamuri mengungkit posisi Kolombia sebagai mitra AS yang kuat di Amerika Latin. Begitupun Kanada dan Meksiko juga merupakan mitra dekat. Mereka bukan musuh, dia mengayunkan tongkat pemukul ketika Anda bahkan tidak perlu melakukan itu. Amerika sedang merasa berada di atas angin, katanya menambahkan. Menuju konflik antar sekutu. Tidak hanya pada negara-negara di sekitar kawasannya, negara-negara di Eropa pun merasakan hal yang sama. Karena itu para pemimpin Uni Eropa bertemu pada hari Senin, bukan untuk membahas agresi Rusia ke Ukraina, melainkan untuk membahas AS selaku sekutu utama yang tampaknya bertekad memulai perang dagang atau bahkan merebut sebagian wilayah mereka. Dalam rangkaian informasi yang dikutip ABC News, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk mengandaikan konflik antar sekutu sebagai paradoks yang kejam, mengingat Uni Eropa dan Amerika Serikat sedang bergelut dengan ancaman langsung Rusia dan ekspansi Cina. Kita harus melakukan segalanya untuk menghindari perang dagang yang sama sekali tidak perlu dan bodoh ini, kata Donald Tusk, yang negaranya saat ini memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa. Adapun Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan ancaman Trump mendorong warga Eropa untuk lebih bersatu, lebih aktif dalam mengatasi tantangan keamanan kolektif mereka. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen di sisi lain menggarisbawahi hubungan antara AS dan blok beranggotakan 27 negara itu merupakan bagian dari hubungan yang penting. Namun jika menjadi sasaran secara tidak adil atau sewenang-wenang, maka Uni Eropa akan menanggapinya dengan tegas. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark kembali menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan menyerukan tanggapan yang tegas dari Uni Eropa jika Trump terus maju dengan ancamannya untuk menguasai pulau tersebut.
Trump abaikan informasi intelijen? Mungkin inilah salah satu dampak paling signifikan lainnya. Begitulah, AS dan sekutunya secara rutin berbagi informasi rahasia, baik tentang potensi ancaman teror, serangan siber Cina, atau pergerakan pasukan Rusia. Oana Lungescu, seorang peneliti di Royal United Services Institute di London, mengatakan sempat ada beberapa skeptisisme mengenai intelijen AS menjelang invasi di Ukraina. Namun ketika dikombinasikan dengan informasi dari mitra keamanannya, intelijen luar biasa AS memungkinkan aliansi NATO untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Rusia, kata Lungescu yang sebelumnya merupakan juru bicara aliansi dengan masa jabatan terlama. Mitra intelijen terdekat Amerika adalah Selandia Baru, Australia, Kanada, dan Inggris. Mereka pun kerap berbagi dengan negara lain atau bahkan musuh ketika nyawa harus dipertaruhkan. Associated Press belum lama ini menggali informasi, berbicara dengan 18 pejabat senior Eropa dan AS saat ini dan sebelumnya yang bekerja di NATO, pertahanan, diplomasi, atau intelijen. Dari sini diketahui, banyak di antara mereka yang mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang hubungan masa lalu Trump dengan mata-mata Amerika. Mereka juga meragukan kemampuan pemerintahan Trump untuk berbagi informasi di saat ancaman teror meningkat. Apalagi Trump sempat dituduh mengabaikan aturan kerahasiaan dan menimbun dokumen-dokumen rahasia. Dan belakangan ia sering mengkritik sekutu-sekutunya, bahkan mengecam badan-badan intelijennya. Kini, para pejabat NATO bersiap menghadapi kemungkinan perubahan lanskap keamanan di bawah Presiden Donald Trump. Sekutu AS akan merapat ke Cina. Analis keamanan nasional dan mantan pejabat AS menyebut ada risiko terhadap gaya memimpin dan diplomasi ala Trump. Dalam hal ini, sejumlah negara mungkin memikirkan ulang hubungannya dengan AS untuk selanjutnya merapat ke Cina sebagai gantinya. Kolombia adalah satu dari beberapa lusin negara dengan hubungan strategis penting dengan AS yang semakin melindungi hubungan mereka dengan Cina dan Rusia. Mantan pejabat keamanan nasional pemerintahan Biden berbicara dengan syarat anonim kepada NBC News. Selain itu, Cina disebut memanfaatkan keretakan diplomatik AS dan sekutunya dengan baik. Sebagai contoh, seorang sumber dari AS sebelumnya mengatakan pemerintah Panama telah menolak permintaan pejabat Cina untuk bertemu. Namun setelah Trump mengancam akan mengambil alih terusan Panama, negara itu mengubah arah dan setuju untuk bertemu. NBC News baru-baru ini mengamati warga Panama mengibarkan bendera nasional sebagai bentuk perlawanan terhadap ancaman Trump. Kemudian pada tanggal 26 Januari, beberapa jam setelah Trump mengancam Kolombia dengan tarif, larangan perjalanan, dan sanksi lainnya, Duta Besar Cina untuk Kolombia mengunggah pesannya sendiri. Isi pesan itu menyebut dua negara sedang menikmati momen terbaik dalam lebih dari 4 dekade hubungan diplomatik. Nah, jika sudah begini, bukankah Trump harus khawatir? Putin justru support Trump. Satu hal yang menarik dari huru-hara kebijakan kontroversial Trump adalah pujian justru datang dari pemimpin negara rivalnya, Vladimir Putin. Melansir Newsweek, Putin memuji presiden baru itu dengan mengatakan Amerika akan segera memulihkan kekacauan di Eropa. Meski menyebut akan ada keributan antara elit politik di Eropa dan Trump, ia meyakini Trump akan menertibkan sekutu-sekutunya di Eropa dengan cukup cepat melalui karakter dan kegigihannya. Menurutnya, Eropa secara mental jelas lebih menyukai pendahulunya, Joe Biden, tapi Trump tentu punya caranya sendiri. Trump memiliki pandangan berbeda tentang apa yang benar dan apa yang salah, termasuk dalam kebijakan gender dan isu-isu lainnya, kata Putin dalam sebuah wawancara yang disiarkan media pemerintah Rusia 1 pada hari Minggu. Ia sekalian menambahkan, Eropa pasti bingung ketika Trump memenangkan pemilu, meskipun sebelumnya mereka senang melaksanakan perintah apapun dari Washington. Berdasarkan keterangan pada hari yang sama, Trump menginformasikan akan segera berbicara dengan Putin. Kepada wartawan, ia mengatakan bahwa pembicaraan dan pertemuan telah dijadwalkan dengan berbagai pihak, termasuk Ukraina dan Rusia. Dinamika politik global mewarnai berbagai kebijakan dan sikap keras Donald Trump kepada sekutunya.
Di sisi lain, China dan Rusia tampaknya sedang bersantai sambil memanfaatkan keuntungan sebanyak mungkin. Bagaimana pendapat kalian tentang dinamika ini?